Yesaya pasal 12 ayat 1 sampai 6, Lembaga Alkitab Indonesia dia memberi judul Nyanyian Syukur Atas Keselamatan. Begini isi firman Tuhan. Pada waktu itu engkau akan berkata, Aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermasmurlah bagi Tuhan sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Demikian bagian firman Tuhan yang mendasari gereja kita dalam perenungan di sepanjang minggu ini. Selamat pagi, shalom, damai di hati, saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sejak merebaknya virus corona atau COVID-19 yang berawal dari Wuhan, menjadikan 7,7 miliar lebih penduduk dunia ini dihantui oleh kecemasan, bahkan ketakutan. Pasalnya, dalam kurun waktu sejak bulan Januari bahkan sampai pertengahan Juni 2020 ini, grafik penyebaran semakin meninggi dan belum ada tanda-tanda untuk berakhir. Apalagi cara penularannya yang sangat cepat dan tidak diimbangi dengan sejumlah alat perlindungan diri, tidak diimbangi oleh obat-obatan, apalagi belum ada vaksin yang ditemukan untuk dipakai oleh tenaga kesehatan, tetapi juga kita sebagai masyarakat. Belum lagi ditambah dengan dampak dari penyebaran wabah ini, pemutusan hubungan kerja, menurunnya omset penghasilan, susahnya menjual hasil produksi, pegawai atau karyawan yang dirumahkan, pemenuhan kebutuhan rumah tangga meningkat, sementara tidak ditopang dengan penghasilan yang cukup, menjadikan situasi kondisi rumah tangga besar pasak daripada tiangnya. Ditambah lagi kita harus melakukan atau kegiatan kita dibatasi hanya di rumah saja. Nah, situasi ini tentu tidak mengenakan untuk dijalani dan memang mulai menimbulkan kebosanan. Ya, ini dibuktikan dengan banyaknya orang yang mulai bersikap acuh tak acuh dengan protokol kesehatan yang telah diberlakukan oleh pemerintah.
Di beberapa daerah, pusat-pusat perbelanjaan mulai ramai, jalan-jalan mulai dipadati dengan kendaraan, bahkan di beberapa tempat mulai dibuka pusat-pusat keramaian seperti taman hiburan, kebun binatang, dengan satu alasan, pemberlakuan tatanan hidup baru atau new normal. Di satu sisi kita melihat ini secara iri, tetapi semua terjadi karena memang situasi kondisi mereka mulai memungkinkan untuk melaksanakan itu. Sementara daerah kita memang belum dapat untuk melaksanakannya karena angka penyebaran yang semakin bertambah, dan karena itu kita masih dituntut untuk lebih bersabar. Kita masih dituntut untuk tetap mengikuti protokol kesehatan yang diminta pemerintah. Sambil tentu kita terus berdoa semoga wabah ini cepat berakhir dan kita kembali boleh hidup normal seperti semula. Saudara-saudaraku, apa yang sedang dan masih terjadi ini tentu menjadi pergumulan gereja, baik sebagai individu tetapi juga gereja sebagai sebuah instansi. Gereja harus bergumul dengan kehidupan persekutuan gerejawi. Gereja harus bersekutu dengan kesaksian dan pelayanan gerejawi. Banyak program gereja yang harus disesuaikan dengan keadaan ini, baik pelayanan administrasi, pelayanan secara organisatoris, pelayanan dalam bentuk ibadah-ibadah, ibadah hari Minggu, ibadah kolom, ibadah bipra, lansia maupun sakramen-sakramen, peneguhan dan pemberkatan nikah, duka cita, bahkan pelayanan hari ulang tahun. Semua dibatasi. Di pihak lain, saat gereja harus berusaha membangun persekutuan lewat ibadah di rumah melalui media online ataupun TV kabel, mungkin dapat saja mengambil remote mengganti dengan channel televisi yang lebih menghibur mata, menyenangkan telinga. Nah, belum lagi ada gereja-gereja yang harus berhadapan dengan tuntutan jemaat. Boleh stok kuak kang tu sentralisasi, kasih stop dulu. Atau mungkin boleh stok kuak kang kasih kurang akang sedikit tu sentralisasi, kasih yang akang tu jemaat. Bahkan ada yang berkata kalau boleh tu ibadah ini dengan ibadah itu gabung jadi satu jo, jangan bikin terpisah. Dan masih banyak keluhan-keluhan lain yang mengindikasikan bahwa banyak jemaat sekarang yang memang mengalami krisis ekonomi. Tak dapat disangkal pandemik ini memang seperti bom nuklir yang secara perlahan mulai menghancurkan mental kita. Ataupun mungkin juga sedang menghancurkan rohani kita. Tapi mudah-mudahan tidak. Orang berdoa supaya rohani kita tetap kuat di badai COVID-19 ini. Kita harus kuat. Kita tidak boleh menyerah, apalagi pasrah dengan keadaan ini. Kita harus kuat karena kita punya Tuhan yang mampu mengatasi segala sesuatu. Kita punya Tuhan sumber kekuatan dan keselamatan kita.
Karena itu pandemik ini tidak boleh melemahkan kita. Pandemik ini harus mendorong kita semakin teguh percaya bahwa Tuhan, jika memang Tuhan mengizinkan kita menjalani masa-masa sulit ini, maka pasti Dia adalah Tuhan yang akan mampu mengeluarkan kita dari masa-masa sulit ini juga. Kita belajar dari kehidupan Nabi Yesaya. Di saat Israel mengalami kehancuran, bahkan mereka mengalami kemerosotan rohani dan moral, justru Yesaya mengajak bangsa Israel untuk bersyukur kepada Tuhan. Kehancuran tidak mematahkan semangat untuk memuji Tuhan. Kehancuran tidak membatasi kerinduan umat, bahkan Nabi, untuk menyatakan syukur kepada Tuhan. Mengapa mereka sanggup bersyukur? Mereka bersyukur karena belas kasihan Tuhan yang mereka alami. Meski dosa mengakibatkan murka Tuhan, tetapi Tuhan tetap menunjukkan belas kasih dan kemurahan-Nya kepada umat-Nya. Bahkan Tuhan tetap menghibur dan mendatangkan berkat di tengah kesusahan yang sedang mereka alami. Meski penderitaan umat digambarkan seperti orang yang sedang kehausan di tengah padang gurun yang kering, meski panas, mereka sangat menderita akibat dosa-dosa mereka sendiri, namun mereka bersyukur karena murka Allah telah surut. Dalam kondisi haus, kering dan tandus, mereka bersyukur karena Tuhan, Sang Sumber keselamatan, datang memberikan mata air keselamatan. Bahkan semua orang bebas menimba air yang memancar dari mata air keselamatan itu. Inilah dasar ungkapan syukur umat kepada Tuhan. Dan karena kemurahan Tuhan ini, maka ekspresi syukur umat diwujudkan dengan menceritakan karya Tuhan yang menyelamatkan kepada setiap orang dan semua bangsa. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, sebagai orang beriman, demikian jugalah seharusnya sikap kita ketika kita sedang berada dalam situasi dan kondisi yang sulit, bahkan di masa pandemi ini. Kita harus percaya bahwa kemurahan Tuhan pasti teralami oleh kita semua. Pandemi ini tidak akan mengurangi sedikit pun kasih Allah pada kita. Kita memang berdosa, kita bersalah di hadapan Tuhan. Tuhan pun mungkin sedang menghukum kita lewat pandemi ini. Tetapi mari kita nyatakan terus rasa syukur kita kepada-Nya. Jangan lelah untuk bersyukur, jangan menyerah untuk bersyukur. Karena yang pasti kebaikan Allah terkadang terselip atau tersembunyi di balik hukuman-Nya. Mungkin Tuhan mengambil banyak dari hidup kita ini dengan pandemi ini. Tetapi pula Tuhan berbuat banyak agar kita memahami kebaikan Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Mungkin dulu sebelum adanya wabah virus corona, kita lupa waktu bersama dengan istri, kita lupa waktu bersama dengan suami, kita tidak punya waktu bersama dengan anak-anak, kita tidak punya waktu bersama dengan keluarga, orang tua, saudara bersaudara. Bahkan mungkin semua waktu kita tersita untuk mengejar kesenangan-kesenangan di dunia ini.
kita lebih banyak berada di luar rumah. Tetapi ketika pandemi corona memaksa kita untuk memiliki waktu lebih banyak di rumah, maka kini kita punya waktu untuk istri, kita punya waktu untuk suami, kita punya lebih banyak waktu untuk anak-anak, kita punya waktu bersama dengan orang tua dan keluarga. Bahkan kita punya banyak waktu untuk Tuhan. Dulu hari Minggu malas ke gereja, tetapi dengan mengikuti himbauan tinggal di rumah, beribadah di rumah, suami yang dulu susah dapat lihat pegang Alkitab, sekarang bukan cuma pegang, baca leh. Suami yang dulu sulit untuk diminta berdoa, tetapi karena beribadah di rumah dengan keluarga, maka suami harus menjadi tiang doa bagi seisi keluarganya. Dulu banyak alasan untuk tidak ke ibadah, tapi sekarang mereka punya banyak alasan untuk tinggal di rumah dan menikmati waktu bersama dengan Tuhan dalam ibadah. Dan itu harus disyukuri. Bahkan tentu masih banyak alasan mengapa kita harus bersyukur kepada Tuhan, meski kita sedang mengalami situasi kondisi yang tidak mengenakkan di masa pandemi ini. Dulu banyak pabrik-pabrik dengan cerobong asap yang menyebabkan polusi udara. Kendaraan di mana-mana dengan tingkat emisi yang tinggi yang membuat kualitas udara itu tidak baik. Tetapi ketika pandemi ini, pabrik-pabrik itu ditutup, kendaraan mulai dibatasi melakukan perjalanan. Yang terjadi adalah kualitas udara semakin baik, lapisan ozon semakin menebal, bumi menyembuhkan diri sendiri. Dan dengan itu sesungguhnya Tuhan sedang menyelamatkan kita dari bahaya lain yang diakibatkan karena pencemaran lingkungan. Maka itu pun menjadi ungkapan syukur kita. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemurahan Tuhan sungguh tak dapat diselami. Karena itu apapun kondisi yang sedang kita alami, teruslah mengucap syukur. Bersyukurlah dalam segala keadaan. Bahkan bersyukur itu harus menjadi gaya hidup orang yang beriman kepadanya. Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menyatakan syukur. Beribadah dengan tekun menjadi ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Pengungkapan nyanyian dan puji-pujian kepada Tuhan menjadi ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Dan yang harus diingat, bersyukur harus keluar dari hati yang tulus, ikhlas. Karena dengan ketulusan dan keikhlasan hati, maka ketika pun kita diperhadapkan dengan kesusahan dan kesulitan, bahkan ketika pun kita mengalami kesakitan ataupun pergumulan dan beban hidup yang menimpa, maka bersyukur menjadi satu ungkapan keyakinan bahwa ada kebaikan dari Tuhan yang terjadi atas kehidupan kita. Dan ada yang harus kita garis bawahi. Bersyukur bukan kewajiban. Sekali lagi, bersyukur bukan kewajiban. Kalau ungkapan syukur kita sebagai kewajiban, maka ungkapan syukur kita pasti selalu terarah pada besar kecil, selalu terarah kepada untung rugi dalam mengucap syukur. Yang harus kita ingat,
mengucap syukur adalah bukti iman, bukti kepercayaan bahwa kemurahan dan keagungan Tuhan selalu teralami dalam segala kondisi hidup kita. Dan karena itu, nyatakanlah ungkapan syukur kita di tengah segala situasi dan kondisi hidup kita. Nyatakan ungkapan syukur kita di tengah kebersamaan dengan orang lain, sehingga ucapan syukur itu menjadi kesaksian tentang kemurahan tangan Tuhan yang berlaku bagi kita, tetapi juga akan berlaku bagi semua orang yang percaya kepadanya. Tuhan kiranya memberkati kita. Amin.